Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih mendapat nikmat dan rahmat Allah. Terbukti pada siang hari ini para jamaah termasuk diri saya dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid ini karena adanya dua nikmat yang ada pada jiwa kita, pada diri kita, yaitu nikmat iman yang masih ada dalam jiwa kita dan nikmat sehat. Kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kepatuhan, ketundukan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya sampai nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, secara pribadi saya menyeru kepada kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sampai nanti kita benar-benar pada akhir perjalanan hidup dengan predikat husnul khotimah, yaitu suatu akhir yang baik. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, "Man kana akhiruhu bi kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir dari hayatnya dia tetap dalam keadaan beriman dan dapat mengucapkan walaupun tidak sampai pada lisannya kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang seperti ini. Kaum muslimin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, bulan ini masih bulan Zulhijjah, bulan Rabiul Awal, yaitu di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran bagaimana Allah memberikan suatu pernyataan yang cukup untuk kita jadikan dasar agar kita bisa menjadi orang-orang pengikut Rasulullah SAW yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat akhir surat Al-Fat Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Al-ayat sadaqallahul azim. Ayat ini para jamaah memberikan suatu gambaran Allah yang menyampaikan. Kita perlu mengetahui dan menjadikan ayat ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Kalau kita dikatakan atau kita mengharapkan sebagai pengikut Rasulullah yang begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini adalah merupakan suatu keimanan kita. Mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar beriman bahwa Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Bukan manusia biasa. Bukan sekedar diturunkan ke dunia untuk sama dengan kita, tetapi merupakan suatu teladan yang harus kita penuhi, harus kita taati, harus kita patuhi dalam segala hal. Lalu Allah menyatakan ayat berikutnya, terusan ayat ini, alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu ketika itu, para sahabat, asyidda walal kufar, sangat keras terhadap kekufuran. Bagi orang-orang yang menghalangi kita, yang menghina agama kita,
yang membakar Quran yang kita muliakan. Dalam jiwa kita harus keras. Jangan coba-coba bermain-main dengan itu. Jika ini tidak dimiliki oleh kita, asyidda 'alal kufar, berarti kita tergolong orang yang lemah iman. Tidak sesuai dengan apa yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, bagaimana seandainya kita aman dan seperti ini? Kita harus benar-benar keras terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Umpama anak-anak kita berbuat yang tidak benar, yang melanggar perintah Allah. Sudah balik, sudah besar tapi tidak mau sholat. Ya kita dengan bijak tetapi keras kokoh. Kapan nak kamu mau sholat dengan baik? Umpama ikut minum-minuman keras. Umpama jelek dengan orang-orang. Kita harus benar-benar mengetahui itu. Dan kita harus memberitahukannya dengan cara yang kuat. Sebab Allah mengajarkan seperti itu. Yang nomor 2 para jamaah, ruhama bainahum, kebalikannya terhadap sesama, terhadap saudara kita harus lemah lembut. Nah ini yang banyak harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, kepada istri dan anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang sama-sama muslim. Jangan jelekan. Kepada saudara-saudara kita yang berada di suatu kelompok seperti di PCR Tek ini, yang ada dalam jiwa kita, aku bagian dari kalian, tapi aku ditunjuk untuk mengatur kalian, aku ditunjuk untuk jadi pimpinan kalian. Tetapi aku sebenarnya sangat mencintai kalian. Seandainya kalian salah, seandainya kalian tidak benar, seandainya kalian itu menyimpang dari apa yang telah diatur, Rasulullah menyatakan, al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'dahum ba'dahum. Orang muslim dengan sang muslim itu bagaikan bangunan, saling kuat menguatkan. Yang bawah itu seharusnya harus hormat kepada yang lebih tua, kepada pimpinannya harus hormat, tetapi pimpinannya yang dianggap lebih tua juga harus sayang kepada yang di bawah. Timbulkan kasih sayang yang baik, berikanlah senyuman yang terbaik untuk teman-temannya, walaupun aku sebenarnya lebih jauh dari dia, tapi dia adalah saudaraku. Dengan senyuman itu berarti pemberian yang terbaik untuk teman-teman. Maka Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa sesama muslim dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, tolong menolong sesama bagaikan satu tubuh. Jika salah satu tubuh itu sakit, jika saudaranya sakit, maka sakit juga dirinya, karena dianggap satu tubuh. Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana akhlak yang baik itu menurut kamu? Abu Hurairah mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu dari kamu. Maka Rasul mengatakan, jika ada yang memutus silaturahim dan engkau dizolimi, dia putus silaturahim, dia tidak mau tegur sapa dengan kamu, maka sapahlah, dahuluilah dia untuk menyapa. Itu adalah yang terbaik, walaupun itu adalah orang-orang yang ada di bawah. Tapi aku disuruh oleh Rasul untuk menghubungkan silaturahim. Lalu yang kedua, maafkan orang
yang pernah mendolimimu. Kalau memaafkan orang biasa-biasa saja nama. Tapi kalau mendolimi orang yang pernah mendolimi, kita harus memaafkan, itu luar biasa. Dan yang ketiga, kata sabda Rasul kepada Abu Hurairah, berilah orang yang pernah menolak permintaanmu. Aku ketika butuh, dia tahu aku dia mampu, dia punya, tapi dia alasan tidak mau memberi kepada apa yang pernah aku butuhkan. Suatu ketika terbalik kondisinya, dia butuh kepadaku, masih ingat aku, dia begitu jelek kepadaku, tapi aku tidak akan membalas itu. Aku akan memberi apa yang pernah aku tolak permintaanku. Luar biasa agama itu mengajarkan kita. Ruhama bainahum, tarahum ruk'an sujadan. Pengikut-pengikut Rasulullah itu adalah sujud patuh, ruku dan sujud, salat. Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Ketika melakukan ibadah, yang ada adalah hanya mencari keutamaan dari Allah dan mencari ridhonya, bukan ingin mendapatkan perhargaan, bukan ingin mendapatkan pujian. Dipuji dan dihina tidak ngefek pada saya. Ketika aku dipuji, juga aku tidak akan merasa menjadi melayang-layang, berbunga-bunga. Dan ketika orang menghina aku juga tidak susah. Asal Allah yang tidak seperti itu. Kalau Allah yang menghina aku bisa berat. Tapi kalau hanya manusia, tidak apalah. Kerjakan dengan ikhlas sholat di waktu yang di awal. Lalu biar dikatakan oleh orang macam-macam, terserah. Tapi bagi aku adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Hanya mencari ridho Allah semata, bukan yang lain. Hanyalah mencari ridho Allah, bukan yang lain. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dalam pada wajah mereka, kata Allah, pada wajah pengikut-pengikut Rasulullah itu ada wajah bekas sholatnya, bekas yang pernah sujud patuh kepada Allah, yaitu bercahaya, tidak nampak wajah-wajah yang samar, yang menakutkan, tetapi wajah-wajah yang penuh dengan cahaya, dengan kebaikan. Aku enak melihat itu. Orang itu begitu perhatian kepadaku, rasanya seperti itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Apa yang ada dalam jiwa seseorang itu akan terpancar pada wajahnya. Tidak bisa disembunyikan seseorang jiwanya itu, kecuali akan nampak pada wajah dan perkataannya. Para jamaah rahimakumullah, bekas sholat itulah yang akan menjadi penentram seseorang dalam keseharian. Silahkan di sini bersama para jamaah. Mungkin dari sekian sifat-sifat pengikut Rasul itu bisa kita jadikan pedoman dan kita jadikan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح